Kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya orang yang luar biasa. Loh, yang pertama kali kemarin ke Bululu udah, Bukori udah. Nah, ini yang ketiga ya. Sampai Orang ketiga. Biasanya orang ketiga itu setan. Ya, gimana nih Pak? Kita awali dengan sedih atau yang bahagia-bahagia dulu? Tergantung. Sambang haji. Sama aja. Manut ya? Nah, iya. Yang sedih dulu, besok sedih apa bahagia? Oh, bahagia ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah saya, Pak Yoga dan teman-teman yang lain itu sudah diterima P3K. Kami sudah tahu lokasi penempatan kami. Ada banyak yang bahagia, ada juga yang sedih. Saya pribadi kalau dikatakan tidak bahagia ya bohong. Kalau dikatakan tidak sedih ya juga bohong. Artinya ya 50-50 lah, sama-sama lah. Di satu sisi kan seolah-olah kalau kita bahagia kan seolah-olah tidak empati atau tidak paham dengan teman-teman yang lain. Tetap meninggalkan dalam tanda kutip, kita belum tahu nanti pada akhirnya di mana. Tapi 8 tahun bersama di sini ya itu bukan waktu yang sebentar. Kalau tiba-tiba meninggalkan begitu saja ya jelas sedih lah. Tapi kan ya sudah lah, itu kan sudah takdirnya seperti itu, ya tinggal kita jalani saja. Toh kita juga nggak tahu nantinya bagaimana. Terus 8 tahun dia enggak? 8 tahun mulai 2015 27 Juli ya, 2015. Gimana rasanya 8 tahun itu kalau dipresentasikan ya, di persen? Berapa persen kebahagiaannya, berapa persen kesedihannya, atau ada rasa-rasa yang lain? Ya nggak bisa dibuat persentase secara rinci, jelas lebih banyak bahagianya ya. Karena kan ya kita sama-sama mengabdi, ya tujuannya memang mengabdi, bersama-sama membangun dengan cara kita masing-masing. Tujuannya sih, sedihnya sih tidak terlalu banyak, ataupun sedih itu kan ya normal lah. Normal ya. Oke. Nah ini kalau kita tarik ke belakang ya, misalnya ada pertanyaan, Pak Ainur itu siapa sih? Sama bisa nggak memberikan deskripsi? Saya biasa menyampaikan ke anak-anak juga sama ya. Pak Ainur itu siapa? Ya manusia biasa. Manusia biasa ya? Orang yang belajar, berusaha. Ya normalnya manusia itu punya rasa sedih, bahagia, punya rasa senang, pernah bisa nangis, bisa juga marah, mangkel. Ya normal. Maksudnya kan dikenal sebagai guru kan ya? Guru, terus juga pengusaha enggak ya? Enggak pengusaha. Tapi punya toko ya. Itu kan merintis lah ya. Oh, merintis ya. Terus yang ketiga ini jadi konten kreator ya, betul ya? Kebetulan kan konten kreator kan saya suka ambil video, saya suka ambil foto. Boleh dicek di HP saya. Hampir tidak ada foto saya. Hampir nggak ada fotonya. Oh, berarti sama itu kayak main behind di belakangnya, di balik layar. Karena tidak ada yang pernah foto saya. Ya ini kita dapat satu ini ya. Tidak pernah ada yang jarang ada yang foto. Iya, contoh wisuda kemarin acara kirim wisuda. Tidak ada foto saya. Kalau nggak saya selfie kan kayak oh iya. selfie sendiri. Kan tidak lucu. Iya sih. Tidak ada. Saya foto sama tidak ada. Paling saya memfotokan orang. Ada beberapa kemarin wali murid yang kok kesulitan foto, saya fotokan. Ada sama foto sama anak-anak bingung, saya fotokan. Itu aja. Saya foto dan orang hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Sebenarnya pengen difoto sebenarnya atau enggak sebenarnya? Ya pengen sih, cuma kan mau minta tolong orang lain kayak saya siapa, minta tolong orang lain mau enggak gitu. Berarti image-nya Pak Ainur itu kalau saya jujur ya Pak, saya itu orangnya ya apa adanya, ya terkesan seperti guru yang apa ya? Mencoba untuk menjadi sahabatnya anak-anak. Jadi kayak enggak sungkan gitu Pak. Nah, berarti jenengan memposisikan diri sebagai guru yang harus menjaga image, betul atau bukan menjaga image, saya tuh enggak merasa penting. Oh, nggak merasa penting. Maksudnya di foto tuh nggak merasa penting. Maksudnya gini, ketika saya minta tolong ya di foto, saya nggak merasa orang lain akan mau memfotokan saya.
Loh, ini berarti negatif thinking kan? Bukan negatif, Bukan. lebih ke insecure sebenarnya. Wah. Jadi kayak Yang kedua kita dapat apa ya? fakta Saya terbaru. Contoh ke anak-anak, saya tidak menganggap saya tidak menganggap itu sama sekali. Kayak ketika misalnya ada anak-anak kemana saya nggak tahu. Kemudian saya tidak akan menegur anak-anak duluan. Kenapa? Khawatirnya kalau saya tegur seolah-olah ya kalau dia ngaku saya sebagai gurunya kayak gak. Pernah tapi Pak? Sampai nyapa tapi nggak dibalas atau nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak pernah ya? Enggak sih, enggak pernah sih. Saya Karena pernah. karena tadi itu saya hindari. Saya hindari. Karena bukan berarti anak itu lupa minta, enggak. Kadang-kadang kan mereka dengan lingkungannya, dengan circle-nya kan kadang-kadang malu. Iya. Itu mungkin. Kalau saya pernah bertemu dengan siswa di mana gitu, dia namanya apa ya biasa gitu. Iya. Tapi ya sudah, enggak apa. Mungkin dia malu atau apa, kan normal ya. Kadang kita ketemu sama orang kan kita mau nyapa orang ada malu kalau itu gimana gitu. Saya enggak merasa penting. Ya, merasa penting ya. Insecure berarti itu ya tadi yang merasa insecure udah pernah ya sering. Ya, insecure. Ya iya sih. Kalau sebagai guru MTS itu ada beban nggak Pak? Misalnya, wah ini sekolah besar, ini sekolah favorit gitu, ada nggak sempat kepikiran? Bagi pribadi saya enggak. Enggak. Saya bebannya jadi gurunya itu sudah beban. Oh jadi gurunya yang beban? Udah beban. Dimanapun itu sama. Bagi saya sama. Karena mau nggak mau guru dimanapun itu ya mereka punya beban untuk menjaga diri, menjaga image dalam tanda kutip ya, bukan ke arah negatif ya. Padahal dia harus memposisikan diri sebagai orang yang bisa dicontoh. Digunggu dan ditiru. Iya, mau nggak mau itu. Walaupun toh itu di luar, tapi kan mau nggak mau seperti itu. Makanya kadang saya kan ini kan bukan sekolah pertama saya mengajar. Ini sekolah kedua. Sebelumnya di mana? Saya sebelumnya di MTS Al-Ittihad di Poncokusumo. Dan bagi saya sih sama saja, di sana maupun di sini cara mengajarnya sama, interaksinya juga sama. Karena bukan berarti kita di sekolah ini seenaknya, di sekolah yang bagus kita ada di enggak, sama saja. Karena tanggung jawab kita kan bukan ke lembaganya, tetapi pada masa depan anak-anak itu sendiri. Cuma saya melihatnya Pak, di era-era masa kini sejak KTSP mungkin ya, atau sampai kurikulum merdeka, guru itu bukan lagi sebagai sosok yang selalu benar, selalu dipanut, selalu ditiru, karena sekarang menjadi seorang fasilitator. Sama setuju nggak? Saya sepakat. Ya? Bahkan saya sepakat bukan cuma karena itu ya. Karena saya sepakat bahwa guru yang manusia biasa tadi itu, yang dia bisa salah, dia hanya bisa berusaha untuk menjadi baik. Dan kita ya normal-normal saja. Kalau kita salah ya minta maaf gitu kan, sebagai contoh juga. Kalau kita salah kemudian nggak minta maaf, ya malah kan lucu. Anak-anak kan akan menjadi contoh, wah guru itu seenaknya sendiri. Satu hal lagi, kadang kan guru kan di normalnya ya, kadang ketika menjelaskan atau apa salah. Biasanya guru tuh mungkin saya kan coba-coba, saya kan menguji kalian. Ternyata kok kalian tahu kalau saya salah, berarti kalian hebat. Oh ada ini ya, kayak ngeles gitu. Padahal itu salah beneran. Saya nggak suka seperti itu. Karena itu kan anak kan tahu, alah guruku cuma ngeles. Malah akan turun derajat guru itu di depan anak-anak, karena dia kan seolah-olah membenarkan diri, padahal dia ya salah. Bagi saya lebih elegan kalau oh iya saya mohon maaf ini saya salah, jadi gitu saja. Iya betul. Bagi saya sih. Bagi saya seperti itu ya. Tapi ya kan orang kan beda-beda persepsinya. Persepsi yang berbeda-beda. Nah ini kalau kalian tahu ya, para penonton nyebutnya apa ini? Sahabat Ainur atau gimana? Penontonnya Pak Ainur ini? Ini penontonnya Pak Yoga. Oh, ini nanti masih itu saya. Iya. Oh iya. Nah ini kan Pak Ainur jadi wali kelas ya, 7B ya. Iya. Nah saya juga jadi wali kelas 8F. Itu kita ada kesamaan. Apa sama? Sama-sama cowok. Oh iya. Sama-sama jadi wali kelas cowok itu saya banyak nangisnya, banyak. Loh, dulu di tahfiz saya pertama kan sebelum di olim tahfiz 3 bulan gantikan Bu Ayin. Itu seneng banget kayak wah anak-anaknya manut terus ya terus olim 2 tahun seneng lah. Nah sekarang saya pengen tanya ke Pak Ainur, kan belum pernah jadi wali kelas terus tiba-tiba jadi wali kelas cowok. Pernah dulu tahun berapa ya? Pernah dulu wali kelas 7B 2000 berapa ya?
2000 pernah kok 1 tahun. 1 tahun ya. Pernah. Itu kenapa kok sudah nggak jadi wali kelas lagi Ya sekarang? nggak tahu, kita kan nggak bisa milih tugas, kita kan cuma diberi tugas diterima gitu saja. Nah itu gimana rasanya Pak? Jadi wali kelas cowok, wali kelas putra. Jelas mungkin saya kurang maksimal karena apa ya? Ya tadi saya kurang bisa akrab dengan anak. Dan memang waktu itu kelas yang dulu saya jadi wali kelas kebetulan juga 7 juga relatif ya kelas 7 kan normalnya masih peralihan Ya. peralihan, jadi kalau nakalnya sih masih Nakal anak-anak? nakal anak-anak lah masih bisa dianukan. Beda dengan Kak Yoga sekarang yang kelas 8 itu sebenarnya sudah bukan nakalnya anak-anak lah, jadi remaja. Nah, jadi treatmentnya juga berbeda jelasnya. Sekarang juga anak-anaknya juga masih anak-anak lah. Tapi kalau saya melihat di anak-anak yang kelas 7 sekarang rata ya, bukan cuma di kelas saya itu masih relatif bisa dikontrol. Masih relatif bisa dikontrol. Nakalnya anak sih ya wajar, tinggal bagaimana kita menyikapinya, mengingatkan, menasihati itu saja. Sebenarnya kalau 8F juga nakalnya ya nakal anak-anak sih. Ya kayak nggak pakai apa ya, asduk, kayak gitu, dan baju dikeluarkan dan lain. Nggak, alhamdulillah nggak pernah sampai parah ya. Tapi kan bukan berarti kita membolehkan kenakalan seperti Bukan, itu, enggak. Tapi kan cuma itu masih nakal yang masih bisa apa ya? hampir diperbaiki. semua cowok kayak gitu. Bukan hanya 8F tapi 8 dibagi penonton kelas 8F ya, jangan sedih. Ya gitulah, karena cowok. Curhatan seorang Curhatan kelas. wali kelas ya. Waktu saya sering ya ngobrol sama anak-anak. Pak, kenapa kok ini postingannya sedih-sedih di Instagram? Ya akhirnya keceplosan bilang Kalau kakak kalian gitu ya. bukan ya, karena mau pindah. Itu anak-anak nggak ada. Nakal. Di kelas lainnya tuh malah nangis gitu ya. Pak jangan, itu anak-anak nggak ada. Oh ya udah gitu. Makanya saya bilang ke anak 8F, ya ini mungkin berita yang bahagia kan bagi kalian, karena saya sering hukum anak-anak juga sudah Tapi tahu. gini loh. Gimana? Saya pengalaman dulu ada anak kelas 9 lulus dan sebagainya. Mereka seakan-akan sedih. Tapi ya sudah, cuman itu aja. Habis itu ya move on aja, lupa aja. Itu hanya momen apa ya bagi saya. Makanya kemarin saat Wisuda kan. Anak-anak kan nangis. Saya kan ngomong gini, simpan air mata kalian, enggak ada foto itu. Tinggal buktikan aja omongan kamu sekarang. Pak mau apa gini. Enggak usah banyak bicara. Kamu sekarang tahu kesalahan kamu, mau berubah ya berubah aja. Enggak usah menjanjikan apa-apa ke saya. Ya, Itu urusan kamu sendiri. Ada yang curhat itu soalnya anak kelas 9. Itu lagi nangis ya. Ada guru-guru lain juga sedih, tiba-tiba anak-anak bilangnya dipatahkan momennya waktu itu. Saya patahkan sengaja. Kenapa? Faktanya ini beberapa kali juga terjadi seperti itu. Habis nangis sehari 2 hari lupa. Iya betul, setuju sih. Ngulangi lagi. Dan kejadian beneran. Iya. Sebahamin satu nangis, sudah melakukan hal yang kemarin diomongin, yang dia kan seperti itu. Makanya daripada euforia lebih baik ya apa adanya saja. Jangan terlalu berlebihan apa-apa. Sedih juga jangan terlalu berlebihan, senang juga jangan terlalu berlebihan. Biasa-biasa saja. Berarti ini sebuah pembelajaran ya, Man. Jadi anak 8 itu mengajarkan kepada saya malah sebenarnya kayak udah biasa aja, nggak usah sedih. Karena mereka yang sedih belum tentu 2 hari akan dikenang udah. Belum ingat lagi, belum bisa ingat. jadi lupa gitu. Oke, terima kasih anak 8. Sudah sampai jam berapa ini Pak ini? Oh bebas. Karena sudah jam 5 ini udah. Ini untuk lebih. Untuk menutup Pak, saya punya beberapa games ya. Pak Ainur tinggal milih, ada 2 kata atau 2 kata atau lebih ya, nanti tinggal pilih. Oke ya. Oke, kita mulai, tapi cepat ya Pak, harus cepat. Oke ya. Malang atau Pasuruan? Pasuruan. Oke. Madrasah atau sekolah? Madrasah sih. Boleh tahu nggak kenapa? Pertama apa ya? Sekarang eranya madrasah. Iya sih. Sekarang eranya madrasah. Banyak sekolah tutup sekarang, SD yang tutup. Iya, karena orang tua sekarang sudah mulai aware bahwa hanya pengetahuan umum saja tanpa didasari oleh agama atau pengetahuan akhlak dan sebagainya itu masih kurang.
Makanya sekarang era madrasah kita harus memanfaatkan, mengambil kesempatan momen ini dengan sebaik-baiknya. Lanjut yang ketiga, pengusaha atau konten kreator? Tidak, sama saja. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Konten kreator. Kenapa? Kalau konten kreator itu kita punya warisan yang bisa dilanjutkan. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang dan waktu. Konten kita hari ini bisa dilakukan 10 tahun, 100 tahun lagi. Oke, yang terakhir ini, yang agak sulit ini ya. Kaya raya, sudah nggak enak kayaknya. Kaya raya tapi nggak jadi guru, atau biasa-biasa aja tapi tetap jadi guru. Guru. Biasa-biasa aja tetap jadi guru tuh. Jadi guru. Why? Itu adalah pesan guru saya. Pesan guru saya ada 2. Kalau kamu tidak bisa ngajar, kamu harus belajar. Masya Allah. Itu pesan guru saya. Itu yang diwariskan turun temurun dari senior-senior dan guru-guru. Kalau nggak ngajar, belajar. Kalau nggak ngajar, belajar. Nah, sekarang diberi. Dan satu lagi pesan guru saya menurut juga, kalau kamu diberikan amanah untuk ngajar, harus diterima dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah. Itu guru saya yang menyampaikan seperti itu. Subhanallah ya. Sudah. Waalaikumsalam. Baik, ini sudah di akhir podcast ya. Ditutup dengan sangat masuk gitu ya. Bahwasanya kita kalau bisa ngajar, kalau nggak bisa ya minimal belajar, harus belajar terus. Baik, sukses Pak Ainur. Yes, Pak Yohan. Terima kasih ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Tulis di komentar siapa yang layak saya podcast lagi. Terima kasih Pak Ainur, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 17 menit.